Ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Islami yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara perihal penyebaran Islam di Indonesia, banyak sekali kisah tentang perjuangan para wali Allah yang menyebarkan agama Islam, salah satunya Sayyid Sulaiman Betek Mojo Agung Jombang. Bagaimana kisah perjalanan beliau hingga sampai di Indonesia, berikut ulasannya. Biografi Sayyid Sulaiman Betek Mojo Agung Jombang. Sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi tersebutlah seorang pemuda gagah berdarah Arab di tepi barat Pulau Jawa, Cirebon. Selama beberapa bulan ia berlayar dari kampung halamannya di negara Yaman. Saat itu memang sedang gencar-gencarnya orang-orang Arab berimigrasi ke tanah Jawa. Dan salah satunya adalah kakek Mbah Sayyid Sulaiman, tokoh yang disebut di awal tulisan ini. Orang-orang Arab ini datang dengan maksud bermacam-macam. Ada yang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, ada pula yang berniaga seraya berdakwah. Pemuda itu bernama Abdurrahman. Ia adalah seorang sayyid keturunan Rasulullah yang bergelar Basyaiban. Basyaiban adalah gelar warga Habib keturunan Sayyid Abu Bakar Syaiban, seorang ulama terkemuka di Tarim, Hadramaut, yang terkenal alim dan sakti. Sayyid Abu Bakar mendapat julukan Syaiban, yang beruban karena ada kisah unik di balik julukannya itu. Suatu ketika, Sayyid Abu Bakar yang saat itu masih tergolong muda menghilang. Sejak itu ia tidak muncul-muncul. Konon, ia usaha untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Baru setelah sekitar 30 tahun, Sayyid Abu Bakar muncul di Tarim. Ia tetap tampak muda, tapi aneh, rambutnya putih, tak selembar pun yang hitam. Ia seperti berambut salju. Sejak itulah orang-orang menjulukinya Syaiban, yang beruban. Abdurrahman masih tergolong cicit dari Sayyid Abu Bakar Basyaiban. Ia putra sulung Sayyid Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban. Lahir pada abad 16 Masehi di Tarim, Yaman bagian selatan, perkampungan sejuk di Hadramaut yang masyhur sebagai gudang para wali. Dalam masa perantauannya ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, Sayyid Abdurrahman memilih bertempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa waktu kemudian, ia mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin, minus 1570 M. Putri bangsawan itu juga masih keturunan Rasulullah. Ia bernama Syarifah Khadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan dua keturunan Rasulullah ini, lahir 3 orang putra, Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahim terkenal dengan sebutan Mbah Arif Segorokuro Pasuruan, dan Sayyid Abdul Karim. Mewarisi ketekunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa, tak jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, di Cirebon. Pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah Belanda khawatir. Maka ketika menginjak dewasa, Sayyid Sulaiman dibuang oleh mereka. Putra sulung Sayyid Abdurrahman ini, kemudian tinggal di Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan, beliau menikah dan mempunyai beberapa orang putra. 4 diantaranya laki-laki, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir, dan Ali Akbar. Dari Pekalongan Sayyid Sulaiman berkelana lagi. Kali ini, Solo Surakarta menjadi tempat tujuan. Selama tinggal di Solo beliau terkenal sakti. Kesaktiannya yang sudah masyhur itu mengundang rasa iri seorang raja dari Mataram. Sang raja ingin membuktikan kesaktian Sayyid. Maka diundanglah Sayyid ke keraton. Saat itu di istana sedang berlangsung pesta pernikahan putri bungsu sang raja. Sayyid Sulaiman dipanggil menghadap. Untuk memeriahkan pesta pernikahan putri bungsunya ini, raja meminta agar Sayyid memperagakan pertunjukan yang tak pernah diperagakan oleh siapapun. Sulaiman, Anda ini orang sakti. Kalau benar-benar sakti, saya minta tolong buatkan pertunjukan yang tidak umum, yang belum pernah disaksikan oleh orang-orang sini, pinta Raja Mataram kepada Sayyid dengan nada menghina. Mendengar permintaan raja yang sinis itu, Sayyid meminta pada raja untuk meletakkan bambu di alas meja, sembari berpesan untuk ditunggu.
Sayyid Sulaiman lalu pergi ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton menunggu kedatangan Sayyid demikian lama, namun Sayyid belum juga datang. Raja Mataram hilang kesabaran, marah, membanting bambu di alas meja itu hingga hancur berkeping-keping. Sesuatu yang ajaib terjadi, kepingan bambu-bambu itu menjelma menjadi hewan yang bermacam-macam. Raja Mataram tersentak melihat keajaiban ini, barulah ia mengakui kesaktian Sayyid Sulaiman. Raja Mataram kemudian menitahkan beberapa prajuritnya untuk mencari Sayyid Sulaiman. Sedang hewan-hewan jelmaan bambu itu terus dipelihara. Hewan-hewan itu ditampung dalam sebuah kebun binatang yang kemudian diberi nama Sriwedari. Artinya, Sri adalah tempat, sedangkan Wedari adalah wadah sabdane Sayyid Sulaiman. Kebun binatang itu tetap terpelihara. Lama berselang, Sriwedari menjadi sebuah taman dan objek wisata terkenal peninggalan Mataram. Namun pada tahun 1978, binatang-binatang di Sriwedari dipindah ke kebun binatang Satwa Taru. Nyantri di Ampel. Setelah meninggalkan Solo, Mbah Sayyid Sulaiman pergi dari Solo ke Surabaya. Untuk sampai ke Surabaya, beliau harus melalui hutan belantara. Tujuan beliau menuju ke Ampel, Surabaya, adalah untuk nyantri kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kabar keberadaan Sayyid Sulaiman akhirnya sampai ke telinga Raja Mataram. Ia mengirim utusan ke Surabaya untuk memanggilnya. Di antara utusan itu ada Sayyid Abdurrahim, adik kandung Sayyid Sulaiman sendiri. Sesampainya di Ampel, ia sangat terharu bertemu kembali dengan kakaknya tercinta. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Mataram. Ia ingin belajar kepada Sunan Ampel bersama sang kakak. Pada suatu malam, saat murid-murid Sunan Ampel sudah tertidur pulas, tiba-tiba terdapat dua kilatan sinar menerpa dua orang murid Sunan Ampel yang sedang tidur. Sinar itu berwarna kuning keemasan. Sunan Ampel yang saat itu sedang tidak tidur, menghampiri tempat jatuhnya sinar tadi. Karena keadaan yang gelap, beliau tidak dapat melihat dengan jelas wajah kedua santrinya yang diterpa sinar keemasan ini. Beliau memutuskan untuk mengikat sarung kedua santrinya itu. Usai salat subuh, Sunan Ampel bertanya kepada para santrinya, siapa yang sarungnya tadi malam terikat? Mbah Sayyid Sulaiman dan Mbah Abdurrahim mengacungkan tangan. Lalu, Sunan Ampel berkata, mulai sekarang, santriku jangan panggil Sulaiman, jangan panggil Abdurrahim toh, tapi panggillah Mas Sulaiman dan Mas Abdurrahim. Panggilan ini menjadi cikal bakal sebutan, Mas, semacam Gus oleh santri untuk memanggil keturunan para masyayikh. Riwayat belajarnya Sayyid Sulaiman kepada Sunan Ampel ini sebenarnya masih sangat disangsikan. Soalnya, terdapat selisih tahun yang terlalu jauh antara masa hidup Sayyid Sulaiman dan Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401 sampai tahun 1481 abad 14 sedangkan Sayyid Sulaiman diperkirakan hidup pada abad 17 jadi selisih 3 abad 300 tahun dengan Sunan Ampel. Kemungkinan besar, Sayyid Sulaiman belajar di Ampel ini tidak pada Sunan Ampel sendiri, tetapi pada generasi-generasi penerus beliau. Kemungkinan juga cerita di atas terjadi ketika mereka nyantri kepada Habib Soleh Mbah Semendi. Sulaiman yang sebelumnya sering dihina. Di hadapan sang raja, Mbah Sulaiman memasukkan tangannya ke dalam saku. Tak berapa lama kemudian, beliau melemparkan sesuatu dari dalam sakunya ke halaman. Luar biasa, dengan izin Allah, sang putri muncul bersama kereta dan kursinya di halaman keraton. Konon, ia dibawa lari jin ke alam gaib. Melihat putrinya kembali, hati raja berbunga-bunga. Ia gembira alang kepalang dan meminta agar Sayyid Sulaiman menikahi putrinya itu sebagai tanda ucapan terima kasih atas jasanya. Namun Mbah Sayyid menolak. Beliau memilih kembali ke Kanigoro. Tak lama kemudian, Sayyid Sulaiman diambil menantu oleh gurunya yang notabene pamannya sendiri, Mbah Soleh Semendi. Semula, beliau menolak, tetapi akhirnya beliau menerima permintaan gurunya itu. Beliau menikahi putri Mbah Soleh yang kedua. Sedangkan adiknya, Mbah Abdurrahim, mempersunting putri Mbah Soleh yang pertama, kakaknya istri Mbah Sulaiman. Mbah Abdurrahim tinggal di Segorokuro, Pasuruan, sampai meninggal dunia. Orang-orang mengenalnya dengan panggilan Mbah Arif Segorokuro. Sedangkan Mbah Abdul Karim, adik Sayyid Sulaiman yang kedua, wafat di Surabaya dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Sunan Ampel. Selain beristri putri Mbah Soleh, Sayyid Sulaiman juga mempunyai istri dari Malang.
Dari istrinya dari Malang ini beliau mempunyai putra bernama Hazam. Kedua dikabulkan oleh Allah. Beliau tidak sampai bertemu dengan Raja Mataram, dan wafat di Mojoagung. Adipati yang disuruh menjemput Mbah Said, mengirim surat kepada Raja Solo, bahwa dirinya tidak akan kembali ke Solo dan memilih menetap di Mojoagung untuk menjaga makam Mbah Said. Sang Adipati tetap tinggal di Mojoagung hingga meninggal dunia dan dimakamkan di sana pula. Rekan Islami yang dirahmati oleh Allah, demikian kisah dari Sayyid Sulaiman. Mudah-mudahan dari beliau kita semua mendapatkan barokah dan manfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.